Bismillahirrahmanirrahim. Atau sama saya sini Pak Fuad. Sama saya Pak Fuad sini Pak Fuad. Wah ini. Beliau ini senior. Lebih senior daripada saya beliau ini. Karena beliau pernah mengalami dakwah di daerah yang sangat menarik kalau menurut saya begitu. Daerah NTT masalahnya gitu. Gimana dulu buat gitu. Nah, kan enak kalau gini kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ternyata untuk bisa menyampaikan tentang dakwah ini. Dulu saya ditugaskan dari Dewan Dakwah Pusat ke daerah NTT tahun 1979. Allahu Akbar. Satu belum Mbak. Waktu itu saya selesai tamat di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabal. Waktu itu tanggal 28 Desember 1978 selesai ujian. Sorenya saya dipanggil direktur Ustadz Esa, Ketua Dewan Dakwah Ponorogo, untuk berangkat ke Bangil. Di Gembleng di sana selama 3 bulan. Setelah 3 bulan di Gembleng, langsung di SK ke NTT bersama berjumlah 7, ke Kalimantan dan seluruhnya semuanya tersebar ke daerah Jawa, daerah Jogja. Terus saya waktu itu dapatkan di NTT. Nah, daerah pertama yang saya masuki adalah Solo. Kemudian seperti apa yang diindikakan oleh Ustaz Fatur tadi, berangkat terus golek ono-ono. Nah, akhirnya saya ketemu dengan yaitu Ketua Dewan Dakwah di Provinsi NTT, Nusa Tenggara Timur di Kupang, yaitu Bapak Haji Abdurrahman Ibrahim Gazi di sana, adalah pamnya Ibrahim Gazi, orang dari Pulau Solor. Kemudian setelah saya situ diminatkan di Kupang di hotelnya Pak, enak ini. Pak Patur tadi sementara tok lah. Di hotel sama seminggu baru saya dikirim ke daerah tempat tugas yaitu di Pulau Solor, desanya Lamakera. Nah, di sana Lamakera. Nah, disitulah saya ditugaskan untuk mengikuti keadaan di situ. Jadi dakwah saya pertama bukan kitab yang saya buka, bukan yaitu Al-Quran yang saya buka, gaya-gaya tidak seperti apa yang dikatakan Ustaz Fatur tadi, cocok itu ada pondok pesantren bola itu cocok. Saya adalah yang pertama kali untuk mengumpulkan anak-anak muda itu dengan main bola. Nah, dakwah saya pertama adalah olahraga. Dari saya main tanah incorpori sano. Al-Abdul Salim, Budi Salim itu dari saya. Sebab apa? Masuk ke masjid, masuk masjid wong tuwek kabeh. Kemudian di Masjid Salim ya nenek-nenek semuanya, mbah-mbah semuanya. Wah, berarti saya berubah. Sebab pesannya Ustadz Bayasud, Ketua Dewan Dakwah Provinsi sebelum Ustadz Mesbah itu kalau Ustadz Saleh Bayasud saya dipesan, Fuad, kalau ke daerah tempat tugasmu, wis delokane ojo langsung kuwi nganggo dalil. Ojo langsung kuwi dakwah. Ojo langsung kamu masuk podium kemudian apa yang diinginkan Ustaz Tamlan itu memang. Wis peneng wae rungokno dan lihat keadaan lingkungannya. Paling tidak kamu 3 bulan baru kamu bisa khotbah. Gitu Pak. Akhirnya tidak, saya nggak khotbah selama 3 bulan itu notok bal-balan saja dari lapangan, dari itu saja. Nah, akhirnya setelah itu semuanya anak muda besar itu kita jaring semuanya, ayo sekarang pelan-pelan masuk masjid gitu Pak. Jadi ada main bola dengan voli, 2 itu. Jadi siapa yang main bola saat itu untuk urunannya, nah kita gunakan apa? Di sana kan daerah Kopra, daerah Kelapa. Setiap mau main bola bawa yurannya 1 kelapa. Nah, jadi kalau pemainnya 11 itu Mbak, 11 kali 11 kan, 2 kali kan kita mendapatkan modal untuk kelapa. Kelapa dikupas, nanti gulanya rusak, beli lagi pakai uang itu.
Akhirnya apa? Masjid bisa rame. Dan sekarang alhamdulillah dari Pulau Solok sekarang sudah bagus masjidnya. Kemudian saya pindah lagi jalan pedalaman yang ngeri Pak. Jalan kaki yang tidak ada kendaraan. Kalau saya ke kecamatan itu berjalan 5 jam. Pas nangis dan nangis tersopo. Pakai itu mukafaahnya Rp5.000. Dan saya nggak gagas itu mukafaah Rp5.000. Terus saya kira 6 bulan sekali baru saya ke kecamatan ambil wesel Pak. Enak sekarang ada langsung tahu di ATM itu enak, dulu nggak ada kenal ATM. HP aja nggak ada, jalan kaki. Ya setiap hari begitu terus ya. Tapi dari itu Allah pun akan membela kita Pak, akan menolong kita. Saya juga tempat pedalaman, daerahnya sempit, daerah Nasoro lagi, penduduknya 600 yang di sini, kalau di Lamekara sudah saya tinggalkan, kan mayoritas Islam tadi, di mayoritas Islam saya pindah dari sana 879 sampai 81, kemudian 81 saya pindah lagi dari Adonara. Di Adonara itu, yang namanya desanya Lama Muda. Nah, di situ ada penduduknya 600, yang 200 Muslim, yang 400 adalah Nasoro. Maka disitulah bola juga mulai peran lagi. Bola lagi Pak, main bola lagi. Nah, setelah itu apa? Setelah itu bolanya berjalan, masjidnya pun terisi, ngajinya pun berjalan. Setiap malam setelah main bola itu, ngajinya sampai jam 11 malam. Belum ada listrik, pakai lampu strongking. Strongkingnya mau habis, kaosnya habis, kau mau beli, berarti apa? Rusak nganggo beli. Karena apa? Kita ke kecamatan jalan kaki 3 kilo. 3 jam buat 3 kilo jalan kaki. Itu ke kecamatan apa namanya perwakilan. Kalau ke kecamatan yang beneran yang saya katakan tadi 5 jam tadi itu. Saya berjalan habis subuh jam 9 baru masuk di kecamatan. Karena nggak ada kendaraan kecuali waktu itu ada giliran truk kopra saya naik di gandol di situ. Kalau enggak ya jalan kaki. Itulah dari Dewan Dakwah langsung unik langsung terjun di desa. Bukan gagakan dan kita dakwah di sana tidak dapatkan seperti sekarang ini di sini ada amplop nggak ada Pak. Bahkan kita kalau jalan jauh itu kadang-kadang ini saya ini diantarkan kuntilanak Pak. Tahu kuntilanak udah jenengan. Jam 2 malam itu dari masjid 1 ke masjid lain perjalanannya 15 kilo jalan kaki pulang jam 2. Di belakang itu ngaku itu walaupun loh kuntilanak ini kata. Tak terus aku tuh nggon malam. Sampai perbatasan desa, ya sampai sini saja, masalah mulai Pak. Ngaku gitu terus itu, akhir harus rupanya itu bunyi terus, ngetutnya terus. Seperti itu uniknya. Yang kedua, yang selanjutnya, selama kita berdakwah ini, Allah pun akan melindungi kita, bahkan binatang-binatang yang ada di sekitar kita ini akan sayang pada kita Pak. Insyaallah. Contohnya, dulu zaman saya dulu ada kutu busuk atau tinggi, bahasanya dengan apa Pak? Kalau bangsa-bangsa aja bahasa namanya bangsa itu. Bahasanya kutu busuk Pak. Selama saya itu tidur satu kamar itu ya kamar saya cuma itu dan di sholat duha sama sholat tahajud ya di situ itu. Sholat wajib di masjid semuanya. Kutu busuknya itu bukan sedikit Pak ribuan, tetapi tidak pernah digigit sama saya Pak. Bahkan kalau jengking, pernah teman saya datang situ, Ustaz aku tak nginep di rumah, monggo silahkan di kasur, aku tak di tempat saja, kursi saja. Satu malam dikeroyok tinggi sama kol jengking Pak. Loh kenapa? Ustaz punya kok bisa tidur sampai sekian ya? Kok tiap hari tidur sini? Kenapa? Kutu busuk jelek. Kutu ini busuk kok banyak sekali. Itulah Allah senantiasa melindungi, bahkan binatang pun haram untuk memakan darah kita. Makanya nanti calon-calon dai nanti ditugaskan ke uniknya itulah dai dari Dewan Dakwah yang ditugaskan ke daerah-daerah sampai ke pelosok-pelosok. Jangan minta di kota, minta di pelosok dulu. Minta di daerah yang tercepit-cepit dulu, yang jalan kaki itu. Kemudian di situ tidak ada listrik lagi, tidak ada sinyal HP. Ini malah unik ya Pak. Kalau sekarang maunya laptop, kemudian sinyalnya gede, panganannya enak kafe lah itu jangan. Kalau uniknya Dewan Dakwah seperti yang terakhir saya adalah di daerah yaitu Lembata. Maka saya tugas di NTT itu selama 14 tahun. Memang Allah sudah qadarullah, Allah sudah menyiapkan jodoh untuk saya dapat jodoh di sana gitu Pak. Berhasil ini. Alhamdulillah itu anaknya orang yang berpengaruh dalam dakwah saya, yang tahu begini saya anaknya kepala suku sekalian. Jadi sebenarnya memang Allah berikan satu jodoh itu sudah rahasia dan
oh kebetulan atau memang Allah menugaskan saya ke RT itu, oh wis disiap nih duduk di sana. Nah, sudah disiapkan duduk di sana. Dan alhamdulillah di RT itu saya sudah bisa mendirikan mulai dari RA, kemudian MTS, ini sudah ada, kemudian MTS, kemudian sampai Aliyah. Nah, kemudian saat itu saya ada fasilitas untuk kuliah ke Mesir, tetapi karena ada perang antara Irak dan Iran waktu itu, maka apa? Gagal. Pak Nasir nggak berani untuk mengirim, gagal. Ditugaskan sekali lagi. Nah, akhirnya apa? Beliau meninggal, Muhammad Nasir, Mbah Nasir meninggal tahun 1993. Akhirnya saya, wes ngono tak mulai hawan gitu ke Jawa. Nah, saya pulang aja ke Jawa, minta masyarakat itu untuk merelakan saya pulang. Maka saya merangkap di situ. Selama itu melangkap menjadi kepala TK, kepala MTS. Nah, kepala TK bisa Pak. Jadi dai Dewan Dakwah itu harus bisa, biarpun jadi kepala TK pun harus bisa. Balon itu ada 5, bisa ngerayu, bisa nyewa, bisa Pak. Nah, harus bisa. Apa saja makanipun segala-galanya harus bisa. Baik itu olahraga maupun kondungo, pokok ngaji, barang konfirmasi. Alhamdulillah saya ada guru ngaji waktu itu Ustaz Aziz Muslim tahun 1979, saya digembleng selama 3 bulan menjadi korek begitu. Jadi ada tambahan ilmu begitu dari sana. Maka untuk itu Bapak sekalian, jangan sampai kita ini takut untuk menjadi dai. Silahkan jadi dai, cari tempat yang sangat-sangat terpencil, yang sulit dijangkau. Dan di situ mungkin sulit untuk mencari sinyal, dan tidak ada sesuatu yang mungkin yang dengan inginkan yang baik-baik itu. Bahkan mungkin Anda sesekali nanti di sana akan mengalami suatu keindahan. Bahkan sampai pada binatang-binatang yang ada sekeliling Anda akan sayang terhadap Anda. Kalau kita mengatakan bahwa sekalian ya. Jadi dai senantiasa disayangi Allah, disayangi para malaikat, disayangi para rasul, bahkan binatang-binatang yang ada sekeliling kita semuanya adalah sayang. Dan saya selama di sana tidak pernah mempunyai suatu problem masalah dengan masyarakat. Hubungan saya dengan mereka sampai sekarang nyambung. Sekarang sudah bangun masjid di daerah Lamhoda, butuh dana, dan alhamdulillah kita juga bisa mencari dana sebagian di daerah tempat Gaswarian sudah alhamdulillah sudah bagus masjidnya. Dari dulu yang masih latarnya pelestiran itu masih menggunakan semen biasa dan masih menggunakan galar, tahu galar Pak? Ya. Nah, galar itu adalah bambu yang dibelah-belah itu karena belum mampu beli. Alhamdulillah sekarang sudah dapat bantuan dan sekarang sudah tingkat 2. Insya Allah nanti persepian nanti saya akan ke sana untuk sama-sama masyarakat di sana, jamaah di sana merindukan saya untuk ke sana lagi. Dan mungkin nanti dari Jawa Tengah nyamoni saya ke sana. Dibarengi sama saya nanti ya. Nanti saya mau Ustaz Bagus di daerah Lamhoda insyaallah. Sebab waktu saya di sana Ustaz Badak pernah datang sekali ke saya. Waktu itu Ustaz Badak yang hadir, Ustaz Badak pernah datang sekali. Waktu itu belum jadi ketua Dewan Dakwah. Tapi Ustaz Badak kebetulan punya temannya ada di daerah yang mana Ustaz Mabina. Kemudian beliau pasti ketemu di penginapan itu, kemudian ada dari Dakwah saya dipanggil. Situ. Maka dai doa yang di NTT semuanya dulu ada 17, yang sekarang tinggal satu orang, yang semuanya yang 7 sudah meninggal, yang lainnya sudah kembali ke desanya masing-masing. Ada di Banyuwangi Pak Samuli, tapi sekarang masih di Banyuwangi diangkat ke negeri, dan sekarang sisa 1 di Kerapu. Di Kerapu ini karena sudah sampai sekarang ini gara-gara apa Pak? Gara-gara waktu itu masyarakat petani itu kena begebluk atau mungkin tanamannya itu kena hama. Kemudian semua semprotan, semua obat itu tidak makan. Semua obat tidak bisa. Kemudian orang Kerapu itu mendatangi teman saya namanya Farhan. Ustaz, tolong dengan agamamu, tolong kami bisa diberikan solusi yang terbaik mungkin dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, teman saya tadi siap, bermaghrib langsung keliling baca Al-Baqarah, baca Yasin, pokoknya siapa ini Pak, keliling tawaf galengan Pak. Keliling sampai 7 kali, alhamdulillah itu apa? Semua hama sikut-sikut minggat, cuma nggak ada lagi. Akhirnya panennya dalam 1 tahun itu 2 teman saya itu dikasih kambing, kasih telur, dikasih petir, sekarang apa buat sekali. Saya ketemu di Jakarta, aku orang mulai saya nyampo.
Aku sambulan tadi kono cerita seperti tadi pedusku saiki wae. Sapiku saiki wae. Jadi aku saiki ben tak nemone tak jagane dan sampai sekarang enggak pulang, Pak. Nah, karena apa? Hama tadi itu resep Pak ya. Nanti kalau di tempat yang jenengan ini mungkin ada hama di sawah dengan katakan nazar di Al-Quran itu mulai Al-Baqarah, surat Yasin apa yang dengan palu wacongan. Insya Allah hama-hama akan hilang seperti teman saya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan yang terakhir saya alhamdulillah selama di sana 14 tahun itu bisa mensyahadatkan sebanyak 21 orang. Bisa mensyahadatkan selama 14 tahun itu 21 orang yang masuk Islam. Dan inilah dakwah yang saya lakukan selama di NTT. Sebenarnya panjang, kita potong-potong nih. Putik-putik yang sengsara banyak, tetapi nggak perlu saya sampaikan, nanti banyak waktunya habis. Moga-moga yang sedikit ini menjadi inspirasi antum semuanya, dan moga-moga antum menjadi dai yang betul-betul istiqomah untuk Uti lasabi robika bil tadi itu, dan menjadi benar-benar dai yang andal, yang istiqomah di dalam menjalankan misi-misi intisarul Islam di dunia Indonesia. Dan moga-moga antum senantiasa diberikan oleh Allah taufik dan hidayah dan siap untuk terjun ke daerah-daerah dakwah di sekitar kita. Dan otomatis mungkin kalau Ustaz Fatur mau ngirim ke NTT, monggo NTT kosong ini dan minta dai lagi, Ustaz Fatur bisa mengirim dai sana. Mungkin saya bisa menunjukkan tempat-tempat yang akan ditempati oleh dai-dai tersebut. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini aja, enggak apa.